PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Oi, kumpul! Teman-teman, marilah kita lanjutkan perjalanan. Ayo kita lanjutkan lagi aja, Joy. Karena kuda kita terbatas jumlahnya, jadi kita jalan kaki saja. Sedangkan kuda-kuda kita khusus untuk membawa beban yang sangat banyak. Iya, kita jalan saja kudanya, barang-barangnya. Ayo, naikkan semua beban ke atas kuda. Menghindari kampung, desa, kademangan, atau kadipaten, atau tempat-tempat ramai lainnya. Kita harus memutar, mencari jalan yang sunyi, menghindar dari tempat-tempat yang ramai. Kenapa harus begitu? Orang-orang akan heboh melihat kita membawa harta kekayaan yang sangat banyak seperti ini. Benar juga ya. Bisa-bisa mereka mencoba berusaha merebutnya dari kita. Lalu kita melawan, maka terjadilah onar dan keributan. Atau pula dikira kita ini rombongan gerombolan perampok, lalu digempur beramai-ramai oleh pasukan kadipaten atau pasukan lainnya dari mana saja yang kita jumpai selama perjalanan. Jadinya kita yang rugi waktu dan rugi tenaga. Nah, itulah makanya kita harus menempuh jalan-jalan atau tempat-tempat yang sunyi jauh dari keramaian demi untuk menjaga kelancaran perjalanan kita sampai ke Bukit Lejar. Iya, kira-kira berapa lama lagi ya kita akan sampai di Bukit Lejar? Sekitar 2 bulan. Wah, lama juga. Yang penting kan selamat. Harta karun selamat, kita juga selamat, ya kan? Iya ya. Kita sudah sampai. Sudah sampai? Iya. Kalian lihat bukit di sana itu. Itulah Bukit Lejar. Bukit Lejar. Sudah sampai kita. Ada apa Putri Sawadanti? Rusak. Apanya yang rusak? Ya kita semua. Lihat, kita semuanya dekil, kotor, dan acak-acakan. Persis orang hutan. Soalnya kita kelamaan berada di alam bebas, menempuh perjalanan jauh dengan jalan kaki sambil menuntun kuda, berjalan pelan-pelan, melewati padang gersang, mengunjungi lembah, mendaki gunung, menyeberangi sungai, melintasi padang ilalang, dan sebagainya. Ya, jadinya kita seperti begini, ancur-ancuran. Iya, kita sering menempuh perjalanan jauh dengan berkelana di alam yang bebas. Tapi keadaan kita tetap rapi dan bersih, tidak rusak berat seperti sekarang ini. Nah, apa sebabnya? Ayo, apa sebabnya? Ayo. Apa sebabnya? Sebabnya karena kita tidak pernah muncul ke peradaban sama sekali. Muncul ke peradaban? Iya, artinya tidak pernah singgah di tempat ramai, baik di sebuah kampung, desa, kademangan, atau kadipaten. Apalagi di sebuah ibu kota kerajaan. Jadi tidak pernah tersentuh peradaban manusia, alias orang hutan. Nah, teman-teman, kita sudah menginjak kaki di kaki Bukit Lejar. Marilah kita terus mendaki. Mendaki ke puncak Anjani, maksudnya? Apakah kita akan mendirikan padepokan di puncaknya atau di lerengnya? Lebih baik di lerengnya. Oh, kalau begitu, kita harus mencari sebuah tempat di lereng Bukit Lejar ini yang paling baik dan cocok untuk sebuah padepokan. Iya, memang. Tapi yang penting dari semuanya adalah melaksanakan pesan ibuku, yaitu kita harus menemui Nenek Lejar.
Nah, tempat tinggal Nenek Lejar itu sudah jelas di Bukit Lejar ini. Tapi tepatnya di mana, aku tidak tahu. Untuk itu, kita harus menjelajahi Bukit Lejar ini. Aduh, semakin terkuraslah tenaga kita. Maksudku begini, kita semua naik saja dulu ke atas, mendaki Bukit Lejar ini bersama-sama. Lalu mencari tempat yang lumayan baik untuk sementara sebagai tempat tinggal yang darurat, di mana kalian bisa istirahat secukupnya. Sementara kalian istirahat, aku akan menjelajahi seluk-beluk Bukit Lejar untuk mencari Nenek Lejar. Iya, bagaimana ini? Paham? Iya, paham. Nah, itu ada tempat yang bagus. Ya, tanahnya agak datar dan pepohonan tidak terlalu rapat. Cukup baik untuk tempat berkemah. Daripada mencari-cari lagi, lebih baik di situ saja. Ada bagus di situ, ya. Iya, aku rasa cukup baik sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu sebelum kita menemukan tempat yang benar-benar cocok. Tenang. Nah, turunkan semua perbekalan dan segera dirikan tenda. Ayo kita dirikan tenda. 6 buah peti harta karun dikumpulkan jadi satu dan disimpan di dalam satu tenda khusus. Suli, jangan dilempar-lemparkan, nanti rusak. Turunkan satu persatu pelan-pelan. Alah, itu kan keranjang pakaian. Dilemparkan juga tidak akan rusak. Kalau isinya kerupuk, baru bisa hancur. Dasar. Suara apa itu? Iya ya, Suara apa? Mendesau-desau. aku seperti mendengar suara angin ribut. Tapi masih jauh, di bawah sana. Iya, kaki bukit. Iya, Anjani, kedengarannya seperti ada badai. Oh benar, Anjani, ada angin ribut. Lihat di bawah sana, di kejauhan itu. Debu membumbung ke udara. Pohon-pohon berguncang-guncang. Gawat. Angin ribut itu menuju ke sini. Iya, menuju ke sini. Merambat di lereng bukit, mendekat ke tempat kita. Aduh, kita bersiap. Siap, teman-teman. Ayo, angin ribut. Ayo, amankan barang-barang perbekalan. Sebagian lagi ungsikan kuda. Cepat. Cari tempat berlindung. Cepat. Syukurlah angin topan itu sudah berhenti. Dan kita semua selamat. Juga barang-barang perbekalan. Dan 6 buah peti harta karun tetap utuh. Sedikit pun tidak ada yang hilang. Hutan ini juga tidak rusak. Lihat, pohon-pohon tidak ada yang roboh. Baik pohon-pohon yang besar maupun yang kecil. Tidak satu pun yang rusak. Tetap utuh seperti sedia kala. Kok aneh ya? Angin topan itu hebat sekali. Tapi tidak menimbulkan kerusakan apa-apa. Ya, sebab angin topan buatan. Angin topan buatan. Teman-teman, waspadalah. Angin ribut seperti angin topan yang menimbulkan badai yang hebat yang baru saja kita alami adalah ciptaan seorang manusia yang sangat dikjaya. Buatan manusia. Apakah orang itu memiliki ilmu kedikjayaan yang bisa menciptakan angin topan sejenis dengan ilmu pukulan angin topan atau ajian Bayu Bajra yang dimiliki oleh Tuanku Brahma? Benar. Hebat benar orang itu. Dia betul-betul seorang yang sangat dikjaya. Tapi apa maksudnya menyerang kita? Mungkin orang itu pemilik Bukit Lejar ini. Dia marah sama kita yang datang tanpa minta izin dulu sama dia. Bukit ini kan milik bersama. Siapa saja boleh mempergunakannya. Jangankan bukit, gunung, laut, sungai dan sebagainya. Bebas, milik kita semua. Iya, memang. Tapi suka ada orang yang mengaku dirinya yang punya. Ya, mungkin karena merasa yang paling duluan datang ke sini. Ya, tidak tahu lagi kalau begitu.
Yang tertawa itu seorang perempuan yang sudah tua. Tapi dia memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna. Dia bisa mengirimkan suara tertawa dari jarak jauh. Suaranya terdengar sangat jelas, bergema kemana-mana, tapi orangnya tidak kelihatan. Iya, nenek-nenek itu pasti penunggu Bukit Lejar yang tadi menyerang kita dengan angin topan. Dia ketawa lagi. Teman-teman, siap siaga. Kita berhadapan dengan seorang tokoh yang memiliki ilmu sangat tinggi. Kalau dia muncul, kita keroyok rame-rame. Iya, benar, dikeroyok saja. Ayo ditantang. Ditantang? Daripada kita dijadikan mainan, lebih baik kita duluan yang menantang dia. Benar, ayo kita tantang ramai-ramai. Hei, keluar! Keluar, kamu! Keluar! Itu dia, seorang perempuan tua berdiri di atas tanggul. Benar tidak kataku? Dia nenek-nenek. Nenek-nenek itu sudah peot, kulitnya keriput, berdiri terbungkuk-bungkuk. Tapi keadaan dirinya bersih. Iya. Pakaiannya juga bersih, tidak dekil atau kumal, lusuh, sedikit pun tidak. Cara berpakaiannya sangat rapi. Warna pakaiannya merah-merah. Ya, warna kesayangan Lasmini, guru kita. Dia turun dari tanggul dan berjalan menuju ke sini. Dia berjalan perlahan-lahan, terbungkuk-bungkuk. Ayo, kita serang. Jangan. Dia mau menyerang kita. Lebih baik kita duluan yang serang dia. Tidak. Nenek-nenek itu tidak memperlihatkan sikap bermusuhan. Bahkan sebaliknya, bibirnya tersenyum, memperlihatkan sikap yang ramah dan bersahabat. Mungkin itu hanya siasat supaya kita lengah. Lebih baik kita tunggu apa yang akan dilakukan terhadap kita. Kalau dia berbuat jahat, barulah kita gempur bersama-sama. Iya. Kalian mundur semua, biar aku sendiri yang maju terlebih dahulu menghadapi nenek-nenek itu. Kalau aku beri tanda, kalian menyerbu serempak. Iya. Apa kabar anak-anak? Kabar baik, Nek. Bagus. Kami mohon maaf. Seandainya kedatangan kami mengganggu ketenangan ini. Kau tidak perlu berbasa-basi kepadaku, Anjani. Siapakah nenek ini? Dan mengapa mengetahui siapa diri saya? Bukankah kau datang ke Bukit Lejar ini untuk mencari aku? Nenek ini, apakah Nenek Lejar? Ya, akulah Nenek Lejar. Nenek Lejar? Oh, Nenek Lejar. Ini Nenek Lejar. Betapa gembira hati saya, Nek, telah berjumpa dengan Nenek. Kau datang ke sini disuruh oleh ibumu, si Lasmini. Betul, Nek. Ibu meninggalkan sebuah pesan dalam bentuk surat bahwa saya harus menemui Nenek di Bukit Lejar ini. Apalagi yang dipesankannya? Nenek adalah bibi guru. Kemudian saya beranggapan bahwa Nenek Lejar adalah adik kandung Nenek Lau, guru ibu saya. Ya, aku adik kandung Nenek Lau. Itulah makanya Lasmini memanggilku bibi guru. Saya bersama kawan-kawan sudah bertekad untuk berbakti kepada Nenek sebagai murid. Dan mulai hari ini kami menganggap Nenek Lejar sebagai guru. Kau berkata benar. Saya berkata dengan sesungguhnya, Nek, serta sepenuh hati. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam diri saya untuk menjadi murid Nenek Lejar. Begitu pula dengan teman-teman saya, semuanya akan berbakti dengan kesungguhan hati. Kalian mau menjadi muridku? Bersedia taat kepadaku? Sekarang ikuti aku. Nah, disitulah kalian harus tinggal. Sebuah alam yang sangat bagus.
bagus. Sebuah padang rumput yang sangat subur di tengah alam yang hijau. Apakah kau punya niat untuk mendirikan sebuah padepokan? Betul, Nek. Saya ingin memiliki padepokan sendiri. Apakah padang rumput itu cukup baik? Sangat baik, Nek. Tempat seperti itulah yang saya cari. Iya. Bagus sekali tempatnya ya. Rumputnya tebal, subur sekali. Sangat bagus untuk makanan kuda. Tanahnya sangat subur. Di sini kita bisa bercocok tanam, bertanam padi dan sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, tapi ada sumber air tidak ya? Nek, Nenek Lejar, ada sumber air tidak di sekitar sini? Ada di bawah sana. Nek, jauh tidak? Lumayan. Airnya bagus tidak? Dan banyak airnya, Nek? Kalian seperti anak yang bodoh, banyak bertanya. Iya, maaf ya, Nek. Di sebelah mana ya sumber air itu? Nenek Lejar tadi menunjuk ke arah sini. Iya, tangannya menuding ke arah sini. Tapi kok tidak ada? Alah, kita cari terus saja. Ayo, turun lagi agak ke bawah. Suli, kita sudah terlalu jauh. Oh, belum? Lereng bukit di sebelah sini tidak terlalu menurun, cukup landai. Hah? Ada apa? Telaga? Telaga? Masa aku tidak melihat? Itu, di sana. Benar, telaga. Sialan. Nenek Lejar itu dasar nenek-nenek. Dia bilang sumber air, tak taunya sebuah telaga. Iya, mungkin dia mau bikin kejutan. Pantas, kita disuruh melihatnya sendiri nanti. Kita beruntung ya. Padepokan yang akan kita dirikan tidak jauh dari sebuah telaga yang besar. Airnya sangat jernih. Telaga itu merupakan sumber air yang berlimpah-limpah bagi kita. Ayo, kita kembali nanti. Kita laporkan semuanya pada Anjani. Ayo. Teman-teman, ayo kita menurunkan barang-barang, lalu mendirikan kemah. Oi! Nah, itu Danti dan Suli sudah kembali. Nenek ini mau bikin kejutan ya? Pantas, kami disuruh melihatnya sendiri. Bagaimana anak-anak? Saya pikir sumber air biasa, Nek. Wah, tak taunya telaga. Telaga. Bagus telaganya. Bukan bagus lagi, Nek. Lebih dari bagus. Airnya bening dan cukup besar. Yang penting banyak ikannya, Nek. Dan itu, Nek, alam di sekeliling telaga itu sangat indah. Nenek telah memilihkan tempat bagi kami yang sangat baik. Sebuah padepokan yang dekat dengan telaga adalah sangat menguntungkan. Karena selain sebagai sumber air yang berlimpah, juga sebagai mata pencaharian menangkap ikan. Air adalah kebutuhan kita nomor 1, bukan? Betul, Nek. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena tentunya jauh-jauh hari sebelum kami datang ke sini, Nenek terlebih dahulu menjelajahi Bukit Lejar ini, mencari tempat yang paling baik bagi kami. Nenek sangat baik kepada kami. Aku suka kepadamu karena kau lebih baik dari ibumu. Terima kasih, Nek. Suli, telaga itu berada di mana? Itu di bawah sana, tidak jauh kan dari? Yuk kita ke sana yuk. Yuk. Jangan sekarang. Nanti saja. Sekarang bereskan dulu pekerjaan kita. Mendirikan kemah dan menurunkan barang. Iya, melihat telaga kan gampang. Besok juga bisa. Ayo semuanya bekerja. Lima buah kemah sudah didirikan sebagai tempat tinggal untuk sementara, sebelum padepokan berdiri dengan kokoh. Tidak sulit mendirikan padepokan di sini, karena di sekitar sini ada hutan, banyak pohon bambu dan kayu. Ya,
Tapi besok saja kita pergi ke hutan, mencari kayu dan bambu untuk bahan mendirikan pondokan. Hari ini kita biarkan teman-teman istirahat. Ya, kita telah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang banyak menguras tenaga. Biarlah teman-teman menikmati masa santai untuk beberapa hari. Iya. Siapa tuh mereka? Siapa itu? Siapa mereka? Cantik itu di bawah. Ih, 3 orang laki-laki. Wih, tampangnya sangar-sangar. Orang gila. Orang gila. Tertawa-tawa tanpa sebab. Apalagi kalau bukan orang gila. Kemanapun kalian lari, tidak akan lolos dari kejaranku. Hei, kau ini ngomong apa? Tidak ada ujung pangkalnya? Kalian mencuri harta karun. Harta karun peninggalan Lasmini yang disimpan di Gua Pangkon. Kalian ambil. Begitu bukan? Bukan. Apa bukan? Tenang, jangan main seruduk. Kedua matamu sudah besar dipelotot-pelototkan begitu. Nanti bisa keluar semuanya. Keluar. Diam. Kubunuh kalian semuanya. Loh. Kenapa mau main bunuh? Salah kami apa? Kalian mencuri harta karun itu bukan? Dengar Juling. Juling? Mata bukan Juling. Kalian benar-benar minta mati rupanya. Tapi sebelum aku bantai, katakan dulu, di mana harta karun itu kalian simpan? Harta karun itu punya siapa? Punya Lasmini. Hubungan kau dengan Lasmini sebagai apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Loh, tidak punya hubungan apa-apa dengan Lasmini, kok minta-minta? Persetan. Cepat serahkan harta karun itu. Enak saja. Harta karun itu milik Lasmini, guru kami, tolong. Apa? Lasmini guru kalian? Kami murid-murid perguruan Anggrek Cingga dari Padepokan Gunung Lawu. Pimpinan Lasmini. Persetan. Kau tidak tahu Lasmini punya anak? Tahu. Anaknya Lasmini, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tahu siapa namanya? Anjani. Orangnya sudah tahu? Tidak tahu. Goblok. Kalian semua keparat mempermainkan aku rupanya. Juling, kau ingin tahu yang mana orangnya? Tuh, yang berdiri di dekat seekor kuda yang warnanya putih. Gadis yang cantik itu adalah Anjani. Lasmini? Bukan, dia bukan Lasmini. Dia Anjani. Anjani memang sama dan serupa dengan ibunya Lasmini. Tapi tidak heran kalau kau kaget, karena mengira dia itu Lasmini. Sama banget. Kisanak. Siapakah kau? Aku Bongas. Dan itu 2 orang kawanku, Bokor dan Jadul. Dengan maksud apa kau datang ke sini menemui kami? Untuk mengambil harta karun. Apakah benar harta karun itu ada pada kami? Pasti. Sebab aku datang ke Gua Pangkon, tempat menyimpan harta karun itu. Sudah dibongkar. Harta karunnya sudah lenyap. Lantas aku ikuti jejak kalian sampai ke sini. Jadi sudah jelas kalian yang mencuri harta karun itu. Dengar Kisanak, aku tidak mencuri harta karun itu, tapi aku mengambil hak. Hak? Iya, aku sebagai anak satu-satunya Lasmini berhak untuk melindungi harta karun peninggalan ibuku. Persetan! Kau tahu dari mana ibuku memiliki harta karun? Bekas pelayan Lasmini di Taman Indraloka. Banyak. Dari mereka aku tahu semuanya. Cepat, serahkan harta karun itu kepadaku. Ngotot. Diam kau, cukit-cikarit kucrit. Aku dibilang kucrit. Sudah, diam semuanya. Daripada bertele-tele, begini saja. Kita bertarung. Ayo, maju semuanya. Aku bunuh sekaligus. Tidak. Tidak. 1 lawan 1. Kau anak kecil, berani sama aku si Bongas alias Cakar Maut. Jangankan cakar maut, cakar-cakaran aku mau. Ke barat. Danti, maju. Loh, kok aku yang disuruh maju? Sul, bukankah kamu yang mengajak perang tanding? Diam, jangan membantah. Sekarang kau Nalis, maju. Loh, aku? Kau Danti melawan si Bokor. Kau Nalis melawan si Jadul. Dan aku melawan yang ini. Ini, si Juling. Bangsat, robek mulut kau. Kita mulai. Hiya! Hiya! Pertarungan yang ramai, 3 lawan 3. Suli, Danti, dan Nalis terlalu berani. Mereka langsung saja menyerang tanpa mengukur kekuatan lawan terlebih dulu.
Tidak apa. Maklum mereka gadis-gadis yang urakan. Melihat musuh berlaku kasar, langsung saja ingin menjajal. Oh, pertarungan sudah berlangsung 30 jurus lebih dan mereka masih seimbang. Ya, Suli, Danti, dan Nalis bertarung sangat lincah dan cepat. Tapi ketiga lawannya juga bisa mengimbangi. Ya, sekarang mulai terlihat 3 orang penjahat itu mulai terdesak. Ya, dalam pertarungan tangan kosong, jurus-jurus teman kita yang mempergunakan jurus andalan Gunung Lau nampak berada di atas ketiga lawannya. Oh, mereka terus terdesak. Ya, si Bongas, Bokor, dan Jadul sudah tidak bisa melakukan serangan balasan. Mereka hanya bisa mundur terus-menerus sambil menangkis serangannya. Mereka sudah kewalahan dan kalang kabut. Tampang sangar, ngomong kasar, galaknya minta ampun. Ternyata cuma sebegitu saja. Baru sebentar sudah kalah, kapok. Keparat. Wah, mencabut pedang. Pedangnya besar-besar. Iya, pedangnya besar, nyalinya kecil. Kita juga punya pedang, tapi kecil. Ya, mereka mau meneruskan pertarungan dengan memakai pedang. Kita juga pakai pedang. Ayo, kita teruskan pertarungan. Sama-sama pakai pedang. Nah, Suli dan si Bongas sudah mulai bertarung. Ayo Bokor, kita juga bertarung. Keparat, kubunuh kau gadis liar. Berdebah, kau yang liar. Danti dan Suli sudah bertarung. Ayo Jadul, jangan bengong saja. Ayo kita juga bertarung. Keparat, ternyata kalian gadis-gadis yang binal. Kalian lebih dari binal, penjahat liar. Sekarang mereka bertarung pakai pedang. Permainan pedang 3 orang penjahat itu cukup hebat, cepat, ganas, dan kasar. Ternyata permainan pedang mereka masih dangkal. Ya, mereka mulai terdesak. Wah, ketiga penjahat itu mulai kewalahan. Tidak akan lama lagi, mereka akan bertekuk lutut. Ya, berhenti lagi. Kapok ya. Alah, sudahlah, kalian pulang saja. Di sini juga cuma bikin kotor pemandangan saja. Keparat, ternyata kalian gadis-gadis yang lumayan. Pakai tangan kosong, kalian unggul. Pakai pedang, kalian juga unggul. Lalu sekarang mau pakai apa? Masih punya senjata tidak? Masih. Atau punya simpanan ilmu? Ayo keluarkan, jangan malu-malu. Jangan besar kepala, Kutrik. Tahanlah sekarang. Ilmu cakar maut. Boleh. Wah, mereka jadi monyet. Suaranya mengerikan. Mereka punya ilmu monyet. Lihat, Anjani, lihat. Mereka mengeluarkan ilmu andalannya, cakar maut. Ya, gerak-gerik mereka serta suaranya menirukan monyet. Melompat-lompat ke sana kemari dengan lincah, dengan kedua tangan membentuk cakar, siap menerkam. Mereka benar-benar seperti monyet. Iya, melompat-lompat ke sana kemari, lincah dan cepat. Tangannya mengais-ngais seperti mau mencakar. Bisa-bisa kepala kita yang akan dicakar. Gempur saja pakai bunga anggrek jingga. Iya, daripada wajah kita dicakar monyet, mendingan disikat pakai anggrek jingga. Gila, gila. Suli, Danti, dan Nalis mempergunakan bunga anggrek jingga. Iya, ketiga penjahat itu diberondong oleh puluhan bunga anggrek jingga. Wah, ketiga cakar maut itu mulai kewalahan, digempur terus-menerus oleh pukulan anggrek jingga. Ya, mereka kalah lincah oleh lontaran anggrek jingga. Sikat terus!
Iya. Mereka melarikan diri. Capek-capek bertarung, musuhnya kabur. Sudahlah, mereka sudah kalah. Tidak perlu dibinasakan. Karena tidak semua musuh yang bertarung dengan kita harus dibunuh. Iya. Sekarang, lebih baik kita teruskan pekerjaan kita yang sempat tertunda. Iya, baik. Mengapa ibumu begitu gegabah menceritakan perihal punya harta kekayaannya kepada para pelayannya? Bukan ibuku, tapi orang lain. Maksudmu? Ibuku jenis wanita yang teguh memegang rahasia, apalagi rahasia pribadinya. Jadi tentu ada orang lain yang tahu dan aku curiga kepada Wadas Gempal. Wadas Gempal, Anjani? Iya. Menurutmu, Lasmini sangat teguh memegang rahasia, tapi terhadap Wadas Gempal, kok tidak... Hal itu tidak akan bisa dihindari oleh ibuku. Mengapa? Apakah ibumu hatinya mudah luluh terhadap laki-laki yang menjadi kekasihnya? Bukan begitu, Gandari. Lalu? Bukankah ibuku menyimpan harta karunnya di Gua Pangkon?